Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di mata ajar perpajakan internasional. Silahkan disimak video yang sudah kami siapkan. Kita ketemu di sesi kedua. Kita tengok aspek perpajakan atas bentuk usaha tetap BUT. Apa yang dinamakan dengan BUT? Jadi perlu Anda pisahkan. BUT ini istilah yang kita dapatkan di Indonesia. Kita namakan BUT, bentuk usaha tetap. Orang juga menyebut dengan istilahnya branch. Branch atau cabang perusahaan atau BUT. Ini istilah di luar negeri yang dipakai ini adalah PE, permanent established. Jadi kalau kita mendengar istilah permanent established dengan bentuk usaha tetap atau BUT, ini sebenarnya sama. Kalau BUT ini yang kita pakai di perpajakan Indonesia, kalau dipakai di luar negeri namanya permanent established atau PE. BUT, kalau kita berbicara bentuk usaha tetap, apa yang dinamakan dengan BUT? Ingat, peraturan mengenai BUT dulu Anda dapatkan di pasal 2 ayat 5. Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH, Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 itu mengatur seputar bentuk usaha tetap. Pengertian BUT Anda dapatkan di pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Yang dinamakan dengan BUT ini saya asumsikan dalam negeri, ini luar negeri, yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh wajib pajak luar negeri, baik itu orang pribadi atau badan, untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Ini yang dinamakan dengan BUT. Jadi kalau kita berbicara pengertian BUT yang tadi saya kemukakan ke Anda, pengertian BUT Anda tengok di pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Perpajakan kita, Undang-Undang PPH kita, di dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pasal 2 ayat 5 di situ dikemukakan yang namanya BUT. Ini adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh wajib pajak luar negeri atau yang dipergunakan oleh orang asing, baik orang pribadi atau badan, untuk menjalankan suatu kegiatan usaha di Indonesia. Ini dinamakan BUT. Di awal saya kemukakan ke Anda, BUT ini juga dinamakan dengan permanent established atau orang juga menyebut dengan istilahnya branch atau cabang. Jadi perlu Anda bedakan antara anak perusahaan dengan branch atau cabang. Perlu Anda bedakan antara PT PMA dengan yang kedua BUT. Jadi antara PT PMA dengan BUT ini pasti berbeda. Kalau Anda berbicara PT PMA ini di Indonesia ini dinamakan dengan anak perusahaan, atau juga dinamakan dengan sister company. Sementara kalau Anda berbicara BUT ini juga dinamakan apa? Juga dinamakan dengan branch atau yang dikenal dengan istilahnya cabang. Perlakuan perpajakan antara cabang dengan anak perusahaan pasti berbeda. Kalau kita berbicara PT PMA juga dinamakan anak perusahaan atau sister company, atau orang juga menyebut dengan istilahnya subsidiary company. Ini istilahnya sama. Ini PT PMA. Tapi kalau kita berbicara BUT dinamakan dengan branch atau cabang. Perbedaan yang kedua, PT PMA ini karena didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari pertama kali berdiri, PT PMA ini statusnya jelas sekali. Statusnya wajib pajak
dalam negeri. Bagaimana dengan BUT? Kalau kita berbicara BUT, statusnya jelas sekali, statusnya ini wajib pajak luar negeri. Tetapi kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Tetapi kewajiban perpajakannya ini dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Ini perbedaan PT PMA dengan BUT yang kedua. Jelas sekali. PT PMA dari awal statusnya wajib pajak dalam negeri. Sementara BUT statusnya wajib pajak luar negeri. Tetapi kewajiban perpajakannya ini dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri. 3. Perbedaan dan persamaan PT PMA sama-sama berlaku tarif pasal 17, tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH. Jadi pengenaan pajaknya dari neto yaitu 25%, Anda kalikan dengan perkiraan penghasilan neto, di mana tahun 2020 dan tahun 2021 diturunkan menjadi 22% dan tahun 2002 dan seterusnya diturunkan menjadi 20%. Jadi pengenaan pajaknya berlaku tarif pasal 17 huruf B Undang-Undang PPH. Sementara kalau kita berbicara BUT sama, tarif yang berlaku ini juga sama, yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH. Jadi berapapun labanya ini akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif pasal 17, yaitu 25% dari perkiraan penghasilan neto. Yang dinamakan dengan perkiraan penghasilan neto, berapa penghasilan bruto selama 1 tahun dikurangi dengan bebannya dulu. Lah, labanya ini yang akan dikenakan pajak dengan tarif tunggal 25% tadi. Perbedaan dan persamaan yang keempat, kalau kita berbicara PT PMA tidak berlaku brand profit tax, tidak berlaku branch profit tax, Tetapi kalau kita berbicara BUT, ini BUT berlaku brand profit tax, profit tax. Apa yang dinamakan dengan brand profit tax? Sisa laba setelah pajak jika dibawa pulang ke negara asal, maka Indonesia akan mengenakan pajak lagi yang dinamakan brand profit tax. Tarifnya Anda tengok tarif brand profit tax di dalam tax treaty. Antar masing-masing negara tarifnya berbeda-beda tergantung kesepakatan antar kedua negara. Anda tengok di dalam tarif brand profit tax di dalam tax treaty. Kecuali kalau tax treaty nggak diatur, ya tarif brand profit tax-nya kita mengacu pasal 26, 20%. Akan dibebaskan dari brand profit tax manakala laba setelah pajak ini ditanamkan kembali di Indonesia untuk berinvestasi. Berarti tidak berlaku brand profit tax. Ini kalau kita tengok perbedaan antara PT PMA dengan BUT. Kita kembali ke awal, kembali ke BUT. Tadi di awal saya kemukakan sampai dengan pengertian BUT. Jadi di dalam pengertian BUT tadi saya kemukakan ke Anda. Dasar hukumnya ada di pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH. Jadi di pasal 2 ayat 5 jelas sekali
yang dinamakan dengan BUT, yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh wajib pajak luar negeri, baik itu orang pribadi atau badan, untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. BUT ini kita kelompokkan ada 4 tipe BUT. BUT yang pertama kita namakan dengan BUT tipe fasilitas fisik atau real BUT. BUT yang kedua ini kita namakan dengan BUT tipe aktivitas. BUT yang ketiga ini kita namakan dengan BUT tipe keagenan. Dan yang keempat, ada tipe BUT yang keempat, yaitu BUT tipe perusahaan asuransi. BUT tipe pertama, tadi saya kemukakan ke Anda, BUT tipe pertama ini adalah BUT tipe fasilitas fisik. BUT tipe fasilitas fisik. Fasilitas fisik. BUT tipe fasilitas fisik ini juga dinamakan dengan real BUT. Apa yang dinamakan dengan BUT tipe fasilitas fisik? Keberadaan BUT di Indonesia dikaitkan dengan adanya bentuk fisik. Jadi BUT di Indonesia ini bentuk fisiknya ada. Gedung perkantorannya Anda dapatkan di Indonesia. Proyek konstruksinya Anda dapatkan di Indonesia. Pertambangannya Anda dapatkan di Indonesia. Perkebunannya Anda dapatkan di Indonesia. Ini dinamakan dengan BUT tipe fasilitas fisik atau real BUT.